Selamat sore Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dalam Tuhan Yesus. Kebaktian akan dimulai dan juga sore ini akan diadakan perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita, saya undang jemaat bangkit berdiri. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian bunyinya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. That was the true light which given light to every man coming into the world. He was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him. Fotum salam. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Our help is in the name of the Lord, Creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsakes the work of His hand. Grace and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita mau memuji dan menyembah Dia. Kita mau katakan saat indah adalah di saat kita berhadapan dengan Tuhan. Yesus kekasih.
kembali di sini Tuhan. Setelah seminggu berlalu. Oh terima kasih ya Bapak. What a privilege to be here. Thank you Lord. Thank you. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami memfokuskan pikiran kami dan hati kami. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu. Kami mau kenakan jubah pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari lepas hari, kesehatan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan gedung gereja ini. Kami berterima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami taruhkan segala beban pencobaan di kaki-Mu Tuhan. Kami percaya Kau yang mengambil alih. Sehingga kami nanti pulang dengan kelegaan, kekuatan yang baru, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang siap berbakti, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Sekarang kita mau belajar lagu baru, amin. Why? Why we need to learn a new song? Because the Bible tells me so, amin. Puji Tuhan. Alkitab berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kita mau datang dengan hati yang menyembah. I'm coming with a heart of worship. I'm bringing with a brand new song. I'm ready to sing and people. I'm ready for a miracle. Amen. Hearts praying for flesh and water. Souls looking to the living
Kamu selalu learn new song for the glory of the Lord. Puji Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuk ke zaman kudus. Untuk itu kita mau hati kita dibersihkan. Let's dig deeper. You have bitterness maybe, sakit hati. Kita mau Tuhan memberikan hati seperti Dia, hati Bapa yang mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. dengar-dengaran, anak yang dengar-dengaran. Kami mau diprun, kami mau dibersihkan, kami mau diperbaharui Tuhan. Dan untuk itu, kami butuh Engkau. We need you, Lord. Kami butuh urapan dari Engkau. Terima kasih Tuhan.
Ini kami Tuhan, kami siap untuk dibentuk. Urapan-Mu mengalir buat kami semua, menguatkan. Haleluya Yesus. Haleluya. Katakan urapan-Mu mengalir di tempat ini. Urapan-Mu mengalirlah, urapan-Mu buat jiwaku, urapan-Mu kuatkan rohku, urapan-Mu yang ku perlu, urapan-Mu Let's bow down our head and our heart. Tuhan, kami bersama-sama menundukkan kepala dan hati kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu setia adanya. We thank you, Lord. We bow our head and hearts. We thank you because you are faithful. Lord, speak to us now. Open our ears
our heart to be able to listen to your voice. We want to get rid of our concept of our previous presumption. Kami mau menyingkirkan Tuhan akan konsep-konsep kami, akan sangkaan-sangkaan kami, pikiran-pikiran kami. Kami mau tanggalkan semua dan kami mau mendengar suara-Mu. We want to hear your voice only. Thank you, Lord. Thank you. Please speak to us. In Lord Jesus' name we pray. Amin. Silakan duduk. I was surprised and see that how God's Holy Spirit has been preparing our service together. When our elders, ketika kita punya penatua, Pak Meki membuka renungan kebaktian ini dengan pernyataan Alkitab yang mengatakan He came to His own. Our opening verse said He came to His own, but His own did not recognize Him. What a very sad thing. Betapa menyedihkannya. Ya, Tuhan, segala Tuhan datang kepada kita, tapi kita tidak mengenalinya. Sangat menyedihkan. Today, as He promised, He is in our midst. Seperti janjinya, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Where 2 or 3 gather together, I am in the midst of them. Kalau 2-3 orang berhimpun atas namanya, Ia ada di tengah-tengah kita. Do we recognize Him? Do you feel it or not? Apakah saudara mengenalinya? Apakah saudara mendengar, melihat bahwa Dia ada di tengah kita? Sangat menyedihkan kalau kita tidak bisa melihatnya. And then our songs also was lead. One of them, he said, His presence, He brings healings. He brings anointing. Healing is here. The healer is here. Amen. Kesembuhan ada di sini, penyembuh kita ada di sini. But the question is, do we recognize Him? Pertanyaannya adalah, apakah kita tahu? Saudara-saudara, anointing is a big thing. Pengurapan adalah satu hal yang besar, sangat besar. Pengurapan itu membuat kita menjadi berubah. Ada renungan-renungan, nanti kita akan dengar juga pada hari Pentakosta dikatakan, sebelum hari Pentakosta pada kebangkitan Tuhan dikatakan, murid Tuhan berubah setelah Tuhan bangkit. Tapi kita melihat dalam kenyataannya murid Tuhan belum berubah banyak, saudara, setelah hari Pentakosta. Mereka masih ketakutan. Mengapa? Oleh karena tidak mudah sesuatu perubahan yang dari luar itu merubah dalam kita. It's not easy that a change from the outside change the inside. Only the anointing, hanya pengurapan Tuhan yang bisa membuat kita rubah di dalam. Itulah sebabnya ketika Petrus telah menerima Roh Kudus, dia tidak takut-takut lagi. Dia berani mengutarakan tentang Tuhan Yesus adalah Mesias. Semua harus bertobat. Jika tidak bertobat, mereka semua akan binasa. Itu sebabnya
orang-orang berbuat hal-hal yang tidak masuk akal. Many believers did something beyond ordinary, extraordinary, karena ada urapan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berusaha hari ini dengar dan mengenali akan suara Tuhan. Bagaimana caranya? Saya mengenali suara Tuhan mulai dari lagu-lagu, mulai dari ayat pembukaan. Kita yang percaya akan pimpinan Tuhan, kita bisa menerima sumber dari mana saja. Tapi barang siapa yang pikirannya sudah terkunci, it's already been molded, kind of sudah terpantek atau terpahat, bahwa kalau mulia itu mesti bersinar-sinar misalnya. Tentu saja melihat Pak Meki berdiri di sini, pakaiannya biasa saja, rambutnya biasa saja, kita sudah kenal. Tentu saja kita merasa, oh udah biasa. Maka kita kehilangan suara itu, kehilangan suara Roh Kudus yang berbicara lewat dia. Tuhan berbicara lewat hal-hal yang sederhana. Kalau kita lolos tidak memperhatikan, maka kita kehilangan dia. He came to his own, but his own didn't recognize him. Alangkah sedihnya. Mari kita akan membuka firman Tuhan sekarang tentang peristiwa ketika Tuhan kita Yesus mengunjungi sebuah kampung katanya. Ya, mari kita membaca. We are going to read. You can put in the slide over there. Luke chapter 10. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal 10 ayat 38. Sudah siap semua? Kalau sudah siap kita akan membaca bersama-sama Lukas 10 ayat 38. Saya akan mulai, kemudian saudara tolong baca berikutnya, ayat berikutnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Silakan. Itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah kisah yang pendek ini. Tuhan datang ke sebuah kampung. Sederhana saja. Tuhan tidak datang ke istana Herodes, tidak datang kepada orang-orang kaya. Tuhan datang ke sebuah kampung. Dan di situ dikatakan ada perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Baik atau tidak, saudara? Itu tentu baik. Menerima Tuhan di rumahnya baik. Lalu kemudian perempuan itu punya saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Marta ambil teh, mana ambil barangkali kue-kue yang ada, roti yang ada. Baik tidak, saudara? Baik semua.
Tapi dia melihat kok Maria terus-terusan enak saja duduk terus, tidak melayani. Pertanyaan saya adalah, kenapa Marta itu tidak colek saja itu Maria, atau kedipin Maria gitu, bantu saya. Kenapa Marta approach Tuhan Yesus dan mengatakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Artinya apa, saudara? Pada saat itu adakah Marta merasakan kasih Tuhan? Tidak. Tuhan, kok tidak peduli saya yang repot-repot dibiarkan sendiri. Saudara-saudara, nanti kita akan mengadakan kita akan memperkenalkan majelis-majelis kita yang baru. Saudara, akan ada nanti pikiran-pikiran bahwa oh, inilah majelis yang telah dipilih untuk melayani kita di gereja ini. Saya harap kita semua fokus mendengar akan suara Tuhan di sini. Kita waktu pemilihan sudah menganjurkan pada saudara untuk berdoa supaya Tuhan menuntun pemilihan kita ini. Dan sudah terpilih, maka kita terima itu sebagai kehendak Tuhan yang baik bagi kita semua. Ya. Dan nanti akan dimulai dengan sibuk-sibuk. Nah, ingatlah akan firman ini. Jangan lupa bagaimana kita, kalau kita terlalu sibuk, nanti kita kehilangan kasih Tuhan. Kita melihat orang yang tidak sibuk terus, orang yang diam-diam terus, lalu kita lihat seolah-olah kita ini dirugikan. Kita yang melayani Tuhan dirugikan. Hati-hati ya. Ada waktunya kita melayani Tuhan dengan kesibukan, kasih makanan dan sebagainya. Tapi ada waktu yang terpenting dikatakan untuk dengar suara Tuhan. Jangan sampai kedatangan Tuhan tidak kita kenali, suara Tuhan kita tidak kenali lagi. Ya. Kembali dalam kisah ini, Marta merasakan Tuhan tidak peduli, tidak mengasihi dia. Tapi Tuhan Yesus mengkoreksi dia, yang saya kira ke depannya itu akan membuat Marta ingat terus akan hal ini. Bahwa melayani Tuhan yang terpenting adalah duduk mendengarkan akan suara Tuhan, melihat, menikmati kehadiran Tuhan. Tuhan menjawab, Marta, engkau khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Masih ingat ke saudara pada ayat yang terkenal juga dikatakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya lebih dahulu. Maka seluruh yang lain, kebutuhan-kebutuhanmu akan datang, akan dipenuhi oleh Tuhan. Berkat Tuhan akan datang mengejar dari belakang kepada kita. Ya. Tapi kalau kita yang kejar akan berkat, kalau kita yang kejar akan itu malah akan hilang. Saudara-saudara, Tuhan mempunyai cara yang berbeda dengan dunia ini. Oleh karena Tuhan mempunyai tujuan yang utama, yaitu Tuhan ingin supaya kita ini mempunyai harta bukan di dalam kantong kita. Tuhan ingin kita ini mempunyai harta yang kekal di dalam hati kita. Tuhan ingin supaya kita ini menjadi orang yang tidak mencari banyak-banyak untuk ditimbun, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jikalau kita memperhatikan akan suara Tuhan, kita akan kenali kasih Tuhan yang besar itu. Pada bagian ini kita melihat Marta, dia kehilangan akan kasih Tuhan.
Ada satu ayat lagi yang saya ingin kita semua bersama-sama merenungkannya. Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat keenam. Saya akan bacakan saja. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Kita semua tahu hidup kita ini banyak dikendalikan oleh konsep-konsep yang sudah masuk dalam kita. Kita belajar hikmat, kita belajar bagaimana harus berlaku bijaksana, berkata-kata bijaksana. Kita belajar bagaimana memilih sekolah, bagaimana memilih pekerjaan, dan sebagainya dan sebagainya. Apakah itu semua salah? Tidak, saudara. Tapi itu menjadi salah kalau kita bersandar kepada itu. Kalau kita bergantung kepada itu. Perumpamaan yang gampang daripada bersandar adalah kursi yang saudara duduki. Apakah saudara bersandar kepada kursi atau tidak? Bersandar. Kalau saudara tidak bersandar, sebentar pulang kram kaki semua. Ya, kalau saudara tidak betul-betul duduk, saudara akan kram. Saudara bersandar sepenuhnya. Itu kata artinya daripada bersandar. Lean on. Sepenuhnya nikmati saja. Dan kita diajar oleh Tuhan hanya boleh bersandar kepada Tuhan. Pada Tuhan kita boleh bersandar. Pokoknya kalau ambruk saya ambruk gitu. Kalau Tuhan ambruk saya ambruk. Kalau Tuhan salah ya saya salah gitu. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa ambruk. Tuhan tidak bisa gagal. Tuhan tidak bisa salah. Oleh sebab itu kita bisa bersandar sepenuhnya. Tapi yang lain-lain, konsep-konsep pikiran kita terutama, jangan bersandar. Harus dipakai, tapi jangan bersandar. Jadi siap-siaplah kalau itu ambruk, saudara tidak ikut jatuh begitu. Duduknya setengah saja kalau pada pikiran saudara. Curigailah pendapat-pendapatmu. Kalau engkau berpikir, wah si anu jahat, curigailah, barangkali tidak jahat begitu, ya. Barangkali ada maksud yang lain. Atau sekolah ini baik, sekolah ini tidak baik. Jangan 100%. Yang tidak baik bisa menjadi baik, yang baik menjadi tidak baik. Lot adalah contoh seorang yang percaya kepada janji Tuhan, berkat Tuhan, waktu dia ikut Abraham. Ya, Lot mau ikut bersama Abraham bersama-sama, tapi dia bersandar kepada pengertiannya sendiri. Waktu dihadapkan kepada persoalan pilih tanah yang mana, dia pilih tanah sesuai dengan akal budinya, dan dia memilih Sodom dan Gomora yang saudara dan saya tahu ceritanya, dihanguskan oleh Tuhan. Termasuk juga saudara pindah ke Amerika. Amerika kalau secara umum jelas menjadi tujuan orang-orang di seluruh dunia ingin pindah ke Amerika. Tapi berapa banyak yang juga menyesal setelah ia tiba di Amerika. Saya pernah mendengar seseorang yang mengatakan,
Saya menyesal sekali bawa keluarga saya ke Amerika. Keluarga saya hancur karena saya bawa ke Amerika. Bisa salah, saudara. Di Amerika kalau tidak dipimpin oleh Tuhan, bisa menjadi perpecahan antara suami istri, antara ayah ibu dengan anak-anaknya. Jadi Amerika is not perfect, but if you are with the Lord, everywhere, di mana saja, Tuhan yang akan bertanggung jawab. Itu sebabnya orang-orang yang percayanya seperti Abraham, tidak rebut-rebutan pilih-pilih. Silahkan Lot, kamu pilih dulu. Saya praktekkan ini, saudara. Karena ayat Alkitab, karena suara Roh Kudus, waktu saya disuruh pilih, mau pilih Manado, Gorontalo, atau Kota Mobagu. Teman-teman saya pilih-pilih semua. Saya bilang silahkan kamu pilih dulu. Yang satu pilih Kota Mobagu, yang satu lagi pilih Gorontalo. Saya kebagian sisanya, Manado. Dan saya menikmati berkat Tuhan di sana. Ikutilah jalan-jalan Tuhan. Termasuk kita pilih sekolah, pilih jurusan, pilih apa. Dengarkan akan suara Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lalu dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu. In all your ways, acknowledge him. Gimana ini? Ini termasuk ayat yang agak susah sedikit. Di dalam segala jalanmu, akuilah dia. Ada terjemahan macam-macam di sini. Ada dikatakan acknowledge him itu kenalilah, pandanglah, ketahuilah. Jadi artinya kalau saya simpulkan semua adalah lihat-lihat Tuhan selalu. Di dalam segala jalanmu, lihat-lihat Tuhan. Tuhan bagaimana sikapnya? Bagaimana Tuhan setuju atau tidak? Selalu berusaha membaca isi hati Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya menyampaikan firman Tuhan tentang domba yang baik, yang mengikuti gembala. Domba itu lagi makan pun kelirik-kelirik, saudara, kepada gembalanya. Nanti kalau gembalanya sudah siap bangkit, berdiri mau jalan, si domba udah siap lagi jalan, ikut. Itu domba yang baik. Ya. Jadi selalu perhatikan. Kadang-kadang Tuhan itu tidak pakai bahasa yang jelas. Nanti saudara lihat lagi dalam cerita sama Bileam itu, bahwa Tuhan bilang, Bileam yang sudah maksain, sekarang kamu pergi. Tapi waktu di tengah jalan dicegat. Karena sudah salah. Andai kata Bileam memperhatikan nada suara Tuhan, dia akan kenal bagaimana Tuhan. Saudara-saudara, kenalilah akan Tuhan dalam segala jalanmu. Maka kalau kita berbuat demikian, Ia akan meluruskan jalanmu. Artinya apa? Artinya jalan yang kelihatan bengkok pun, yang tadinya bengkok bisa jadi lurus. Yang tadinya kelihatan perusahaan yang tidak menguntungkan bisa jadi menguntungkan. Ya. Yang tadinya kelihatan ini orang tidak baik, bisa berbahaya, tahu-tahu dia di tengah jalan berubah, bertobat. Sebaliknya bisa terjadi kalau kita ikut jalan sendiri. Kita kenal orang ini jujur, dari dulu saya sudah kenal dari kecil jujur. Saudara-saudara, ada orang yang jujur ketika muda, tapi kemudian di tengah jalan entah sesuatu terjadi padanya, dia menjadi pendusta, menjadi penipu. Saya kenal ada anggota paduan suara di Bandung dulu yang kelihatannya lugu sekali, baik sekali. Tidak mungkin saya pikir dia punya pikiran yang negatif, tidak mungkin.
tapi kenyataannya dia berubah. Manusia bisa berubah. Yang malaikat bisa jadi iblis, yang iblis bisa jadi malaikat. Kita tidak bisa tahu. Sebab itu jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan bergantung sepenuhnya. Tetap trust but verify, kata Ronald Reagan, presiden. Boleh percaya tapi tetap buktikan percayanya. Lihat dulu. Itu artinya tidak bersandar sepenuhnya. Ya. Demikian juga dengan pendapat-pendapat kita sendiri. Kalau kita anggap, oh ini ahli, spesialis ini, spesialis tulang, pasti baik. Anak saya yang kedua, waktu patah tulang, dapat spesialis tulang yang terbaik katanya. Tapi dia kesalahan, nyambung tangannya itu yang satu lurus benar tersambung, yang satu tidak tersambung. Untung cuman tulang biarpun tidak tersambung, biarpun begini, nanti tahu-tahu bisa ada menyambung sendiri. Siapa yang menyambung? Itu anugerah Tuhan, anugerah alamiah dari Tuhan, bahwa tulang itu bisa tersambung sendiri walaupun begini, saudara. Jadi jangan bergantung kepada pengertianmu sendiri, ya. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dalam terjemahan bahasa Inggris, He shall direct your path. He shall direct your path. Dia yang akan memimpin jalan-jalanmu. Bukankah kita sering kali minta, Tuhan pimpinlah jalan kami. Tapi kalau sudah berdoa, jalan sendiri lagi, ya, berdasarkan akal budi lagi. Itu sangat merugikan, saudara. Kita harus berusaha belajar untuk bersandar kepada Tuhan dan tidak kepada pengertian kita sendiri. Nah, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus ini mari kita mengingat lagi kepada Tuhan Yesus dan jalan-jalannya. Kita juga mau ikut Tuhan Yesus dengan prioritinya Tuhan Yesus. Prioritas itu mana dulu artinya, ya. Mana dulu? Tuhan dulu, cari kebenaran dulu, atau cari yang lain-lain dulu? Tuhan bilang, cari kebenarannya dulu. Yang lain-lain jangan pusing, nanti akan ditambahkan kepadamu, katanya begitu. Jadi kalau kita perhatikan akan Tuhan, apa yang sudah kusut pun tahu-tahu bisa menjadi baik kembali. Tuhan punya kuasa dan punya kasih untuk melakukan itu bagi kita. Ingat firman hari ini, jangan sampai Tuhan ada di tengah kita, kita tidak kenal. Jangan sampai Tuhan berbicara, kita tidak mendengar. Jangan sampai Tuhan mau memberi kepada kita kesembuhannya, kita tidak menerima karena kita tidak melihatnya. Tuhan mau memberi anointing-nya, urapannya, kita tidak terima karena kita curiga, takut kepada karunia Roh Kudus. Kita takut bahasa roh. Sebab orang bilang, wah nanti yang masuk bukan roh Tuhan. Firman Tuhan kan mengatakan, Bapak mana kalau anaknya minta roti dikasih batu, minta dikasih racun gitu. Tidak mungkin, Tuhan tidak mungkin memberikannya. Saya mau berikan sharing pada saudara sedikit pengertian yang Tuhan beri pada saya. Ketika ada orang yang meminta baptisan Roh Kudus, tahu-tahu dia dirasuk setan. Bagaimana ayat itu? Tuhan menjelaskan pada saya, orang itu sudah ada setannya. Sebelum masuk gereja sudah ada setannya. Jadi itu setan berontak bukan baru masuk, tapi
Mau diusir keluar, dia berontak. Jadi kamu usir aja. Dan sungguh orang itu, setannya diusir, dia sembuh kembali. Jadi kalau kita mengikut Tuhan, tidak usah takut apa-apa. Percaya saja, jalan saja. Apa yang terjadi, hadapi saja. Nanti kita lihat Tuhan meluruskan jalan kita. Jangan sampai kita kehilangan hadirat Tuhan. Hari ini dalam perjamuan kudus, jangan sampai kita tidak mendapatkan berkat-Nya. Ya. Mari kita lakukan perjamuan kudus dengan hati yang percaya pada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang saudara-saudara yang mau melayani perjamuan kudus untuk maju ke depan. Bagi yang belum tahu, saya jelaskan sedikit. Saudara kupas bagian yang atas, yang plastik, maka saudara bisa mendapatkan akan crackersnya di dalamnya. Lalu kemudian bagian yang untuk mendapatkan yang anggurnya, saudara harus poteskan sampai dia betul-betul turun ke bawah, baru bisa dibuka. Mari kita pusatkan perhatian kita. Benda-benda ini semua benda yang fana. Biasa crackers dibuat oleh manusia, juga jus ini dibuat oleh manusia. Tetapi jikalau kita dengan percaya, kita melakukannya dengan hati tertuju pada Tuhan, Dia mempunyai kuasa, mempunyai makna seperti halnya tubuh Tuhan dan darah Tuhan bersatu kembali dengan kita, menyegarkan, menguatkan kita kembali. Rasul Paulus mengatakan, "Kuteruskan kepadamu apa yang telah aku terima," yaitu Tuhan Yesus ketika Dia akan dikhianati. Pada malam itu Dia mengambil roti, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah dan makan." Ketika
Tubuh Tuhan Yesus dipecahkan untuk kita sekalian. Makanlah dan percayalah, bersatulah dengannya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darahnya yang merupakan kehidupannya dicurahkan sampai habis untuk kita semua. Mari kita minum dan bersatu dengannya. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami semua makan dan minum perjamuan kudus ini karena kami ingin bersatu dengan Tuhan. Kami ingin merubah semua konsep-konsep dalam pikiran kami. Kami hanya mau pegang konsep Tuhan. Kami mau, walaupun tidak masuk akal kami yang kecil ini, kami mau tetap percaya bahwa segala jalan-jalan-Mu itu adalah jalan kebenaran adanya, yang akan membawa kami kepada terang-Mu selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersama-sama menjalaninya. Haleluya. Amin. 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 Saya persilakan. Kami akan mengakui pengakuan iman rasuli dan kita akan mulai. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, Was crucified, died, and was buried. He ascended to the dead. On the third day He rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. And I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur, banyak terima kasih oleh karena kasih setia-Mu, oleh karena Tuhan sayang kepada kami, sehingga Tuhan turun dari surga untuk pergi ke kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kami. Ya Tuhan, ampuni kami kalau kami punya hati yang tidak baik, rencana-rencana yang tidak baik dalam hati kami terhadap sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan mau berkati Pastor David dalam pelayanannya. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu ini terus, dan Tuhan mau berikan karunia untuk mendoakan orang sakit bisa sembuh, orang kerasukan roh jahatnya bisa pergi. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami semua yang mendengar bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih kami selalu ingat setiap kali kami datang untuk perjamuan kudus, kami ingat akan Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kami. Kami manusia berdosa yang sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu, tapi Tuhan turun dari sorga untuk kami. Saat ini juga kami mau memberi persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu saja. Amin.
Let's bow down and then we are going to pray intercessory prayer. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersama-sama datang di akhir daripada kebaktian ini mengucapkan syukur Tuhan masih setia kepada kami, terus menerus setia mengajar kami. Kami tangkap ajaran-Mu saat ini. We get your teaching, Lord, today, and we want to do it in our lives. We want always to lean on you. We want always to listen to you. We want to pay attention where you want us to go. Where do you want us to work? Where you want to us to do business? Heavenly Father, thank you. Terima kasih Tuhan. Now we want to pray to our brothers and sisters, and they are suffering now in the hospital. We pray for Brother Effort and Cynthia, Lord. Kami mohon kemurahan Tuhan turun atas mereka. Kesembuhan yang dari dokter, dari keajaiban dan medicine, semua bersatu akan membuat Effort menjadi cepat sembuh. Terlebih dari segalanya, biarlah Tuhan menyembuhkan hatinya. Tuhan membangkitkan lagi akan kasih-Nya. Tuhan yang akan menyentuh dengan kasih-Mu sendiri. Tuhan, sertailah Effort di sana. Juga Cynthia yang menemani. Kami juga berdoa Tuhan bagi terus proses kesembuhan dari Esther. Mohon Tuhan terus akan bekerja membuat Esther dengan cepat akan sembuh kembali. Kami juga berdoa bagi semua saudara-saudara kami yang lain yang mengalami sakit penyakit. Mohon Tuhan kesembuhan-Mu datang pada mereka. Bapa, kami juga berdoa bagi pemulihan di keluarga. Mohon Tuhan yang akan bangkitkan lagi akan cinta kasih, setia, keramah, tamahan, dan bahasa yang baik di dalam keluarga, ya Tuhan. Kami mohon keluarga anak-anak-Mu boleh menjadi keluarga mata air yang terus memancar, menyegarkan, memberi kesegaran kepada anggota keluarganya. Menjadi contoh bagi orang-orang lain untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa yang terakhir bagi Ukraina lagi. Kami mohon Tuhan, Engkau sertai di sana. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hentikan peperangan ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau perlihatkan bahwa kekuatan manusia tidak dapat mengalahkan kekuatan-Mu. Tuhan, Engkau akan menyatakan dan mengajar umat manusia untuk lebih bersandar kepada-Mu. Jangan biarkan ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua negara-negara yang lain, China, North Korea, supaya mereka lewat pengalaman-pengalaman ini belajar untuk bertindak bijaksana, untuk mereka berhati-hati, untuk mereka juga boleh mengenal akan adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan gereja-gereja-Mu, mohon kebangunan rohani yang dari Tuhan, khususnya di dalam Paskah yang akan datang dan hari Pentakosta yang akan datang. Biarlah ada kebangunan rohani dari gereja-gereja-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami semua. Tuntunlah kami di jalan-Mu, luruskanlah jalan-jalan kami Tuhan, karena kami selalu mau berusaha untuk tengok-tengok kepada Tuhan, untuk lihat-lihat, untuk mendengar suara-Mu, memperhatikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan soal-soal kehidupan yang lain, Tuhan, kami tahu Engkau juga akan meluruskan jalan mereka semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kini kami mau berdoa bersama doa Bapa kami in English, the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amin. Terimalah berkat Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, kasih dari Allah Bapa, and the fellowship with the Holy Spirit, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara selama-lamanya. Be with you forever and ever. Amin. Amin. Thank you, Lord. Thank you, my Jesus. Hanya bagi Tuhanku. God bless you all. Silakan duduk. Have a seat.